Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, hari ini malam ini tepat hampir pukul 10 malam kami Orku Soro Minang TV menuaikan sebuah janji dengan beliau Bapak Amsakar Ahmad untuk bertandang ke salah satu sudut ruangan beliau dengan penuh dengan berbagai macam buku yang ada di sini gitu ya Pak ya. Seperti pernah kita dalam satu sesi Otalapo Kopi, inilah yang kami lakukan malam ini gitu. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, tentu menjadi sebuah kebahagiaan kami Olkuru Soro Minang TV masih bisa kembali berjumpa, Allah izinkan untuk bersilaturahmi, berdiskusi-diskusi positif sehubungan dengan berbagai macam hal, baik tentang beliau, tentang Batam, dan apapun yang nanti akan kita coba diskusi-diskusi santai sehubungan dengan hal itu. Oke pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa kami Olkuru Soro Minang TV dalam hal ini diwakili oleh Ambo Safril Yubahar, tetap selalu dalam kondisi apapun kami selalu mendoakan pemirsa Soro Minang TV sadonyo di dalam kegiatan sehari-hari tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami Olkuru Soro Minang TV tidak pernah bosan minta kepada pemirsa untuk selalu nge-share, nge-like, komen serta subscribe akun channel YouTube Soro Minang TV serta fanpage Soro Minang TV. Karena memang itulah yang membuat kami selalu bisa kembali kepada pemirsa dengan berbagai macam program yang hadir ke tengah pemirsa sadonyo. Pemirsa Soro Minang TV, malam ini pukul 9.50 kami diterima dengan sangat bergembira oleh Bapak Amsakar Ahmad yang memang dalam waktu yang begitu padat dan cukup rapat sehingga pada malam hari ini kami bisa bersua dengan beliau. Apa yang akan kami diskusikan dengan Pak Amsakar Ahmad, Bapak Wakil Wali Kota kita, maka ikuti taruh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Ondeh mak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa padatnya waktu Bapak ya untuk menjadi menjadi seorang tokoh sebagai wakil wali kota, menjumpai masyarakat dalam berbagai macam kesempatan. Dari jam 8 janji basuh aja Pak, kini lah jam 10 kurang 10 kita bisa tunaikan. Kalau boleh tahu sebelum kita memulai apa aja kegiatan hari ini Bapak? Pertama terima kasih Adinda, Yubahar dan kawan-kawan all crew Soro Minang TV sudah datang ke kediaman saya untuk membuktikan apakah saya betul-betul punya ruang baca, apakah ada buku-buku inilah sudah sangat berserak. Terima kasih atas kunjungannya. Dan yang kedua mohon maaf juga, semestinya tadi jam 8 saya sudah di tempat, namun karena jam 8 itu ada Sultan dari Penyengat beserta rekan-rekan mendiskusikan tema besar lah tentang perjalanan Kesultanan Riau dan Johor Bahru ini. Masalahnya beliau sangat terikat waktu, karena besok tuh harus berangkat. Nah, sehingga saya tadi mengarah ke sana, perkiraan sebentar aja, rupanya diskusinya cukup panjang. Nah, apa aja yang sudah saya kerjakan tadi ketemu beliau, yang paling pagi itu saya mendisposisi beberapa surat ke kantor, dan setelah ke kantor tadi ketemu dengan pemuda PBB Pemuda Batak Bersatu. Setelah ketemu dengan pemuda Batak Bersatu, juga ketemu dengan rekan-rekan dari HKI, gereja HKI. Setelah itu ada ketemu teman dari Jakarta dengan kawan-kawan PLN. Nah, sorenya baru kita ke acara dengan Sultan itu di Sekupang, makanya agak kemalaman saya kesini. Mohon maaf. Itulah rangkaian hari-hari kita di pemerintahan ini.
Meskipun kegiatan kantor terbatas pada surat-surat dan sebagainya, tapi aktivitas pemerintahan ini dalam arti luas melayani orang mulai dari belum lahir ya sampai kemudian besar, sampai kemudian berpulang ke rahmatullah. Itu yang menjadi bagian yang dilayani oleh pemerintah. Saya kira itu, Dina. Berarti nggak nganggur, Pak, kan? Nggak. Nganggur itu canda-canda teman-teman. Canda-canda teman ada. Iya, Pak. Yang jelas benar-benar sebuah suasana yang cukup apik ya. Kecil tapi cukup menjadi sebuah gambaran bagaimana seorang Amsakar, seperti kita dalam sesi yang lain kemarin, Bapak menyampaikan bahwasanya memang Bapak adalah orang yang kutu buku. Ya. Setiap hari kalau bisa ada buku yang Bapak beli, mulai dari zaman kuliah sampai detik ini. Ini sebuah suasana yang cukup apik dan kami berjanji bertandang. Alhamdulillah malam ini terwujud. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu kepada kami untuk melihat-lihat berbagai macam koleksi. Sebelum tadi udah kami obrak-abrik nih, Pak. Walaupun sebenarnya agak sedikit mendadak juga, kalau enggak bisa Bapak rapikan. Tapi enggak apa-apa lah. Ya, biar seperti ini. Betul, biar lebih memang kondisinya seperti itu, lebih natural, Pak. Tidak ada di setting dalam acara kita ini gitu. Pak, kami pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kita pada hari ini adalah ya gimana ya, flyer yang kami munculkan adalah sebentar lagi kan memang suka atau tidak suka bahwasanya 2024 itu sudah semakin dekat. Sudah tidak bisa dipungkirin lagi, Bapak sudah di berbagai media, baik itu video maupun media-media konvensional, sudah menyatakan pada prinsipnya tetap akan maju di tahun 2024. Dalam flyer kami membuat sebuah judul, yaitu lawan dalam berpolitik sebenarnya adalah teman berdemokrasi. Benar ya. Jadi artinya kita mencoba gini meminta pandangan Bapak. Tentu pada saat di 2024 banyak mungkin muncul kontestan-kontestan berikutnya yang mungkin pada hari ini baru muncul 1 atau 2, bisa jadi nanti muncul 3 atau 4 untuk mewakafkan diri untuk membangun Kota Batam. Bagaimana Bapak memandang ini sebagai seorang juga calon yang sudah mendeklarkanlah secara umum atau kepada masyarakat terhadap berbagai macam muncul kontestan-kontestan berikutnya nanti demi sebuah kedamaian di Kota Batam itu sendiri gitu. Ya, bagi saya rivalitas dalam politik itu harus dimaknai sebagai sahabat, sebagai kawan yang juga berjuang ingin mengabdikan dirinya bagi Republik ini pada level yang tentu saja variatif. Kalau di tingkat kota dia akan mengabdikan dirinya bagi kota ini. Betul. Kalau di tingkat kabupaten beliau akan mengabdikan diri untuk kabupaten. Di tingkat provinsi akan mengabdikan diri sebagai gubernur. Di tingkat nasional akan mengabdikan diri sebagai presiden misalnya. Betul. Oleh sebab itu kontestasi ini selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan pada rekan-rekan para relawan, juga pada saat bertemu dengan masyarakat selalu saya sampaikan bahwa yang diperlukan sekarang bagaimana kita membangun politik yang mencerdaskan, politik yang mengedukasi. Tidak usah saling sikut, saling betul. mengedepankan isu-isu tentang kelemahan figur-figur tertentu. Itu sudah mazhab kuno itu. Tidak zamannya lagi. Tidak zamannya lagi. Sekarang justru pertarungan ide yang harus dikedepankan. Sehingga kalau ada sahabat kita yang maju, katakanlah A, B, atau C, maka itu justru semakin memperkaya ide-ide yang akan ditawarkan di ruang publik ini. Jadi saya sepakat bahwa
rival dalam politik itu sejatinya adalah teman kita dalam berdemokrasi. Sebab mutu itu justru akan dilahirkan dari pertarungan ide-ide yang muncul dari berbagai orang. Betul. Nah, jadi sikap kritis itu harus kita maknai sebagai bahagian juga bagi kita untuk mendalami akan kita selesaikan. Nah, jadi Abang sepakat Dinda dengan statement itu bahwa rivalitas dalam politik itu adalah teman berdemokrasi. Nah, tapi yang harus paling penting kita pahami, jangan sampai kemudian membuat hubungan di antara kita jadi terganggu dengan persoalan itu. Betul. Spiritnya nih sama-sama ingin mengabdikan diri. Tidak usahlah cemburu dengan satu, sakit hati dengan yang lain. Betul. Mengebiri langkah-langkah seseorang. Membatasi ruang gerak seseorang. Atau sibuk menjaga bahasa saya menjaga tepi kain orang. Ini sudah tidak diperlukan. Alhamdulillah Batam, menurut saya masyarakatnya sudah sangat cerdas. Kemudian mindsetnya juga sudah sangat terbuka. Sehingga berseleweran ide yang berkembang itu akan ditangkap oleh rekan-rekan kita di ruang publik ini, nanti juga akan menjadi bahan yang akan menimbulkan diskursus bagi kita. Betul. Nah, semakin cerdas kita, semakin cermat kita, dan tentu saja semakin bisa kita memberikan opsi untuk hal itu, tentu saja akan semakin menimbulkan daya pikat bagi publik kita. Nah, jadi sudah masanya kita bangun politik yang sehat, yang santun, yang terhormat, dan yang bermartabat. Abang kira tadi temanya mau membahas soal buku. Sebentar. Temanya ke politik. Mungkin soal buku nih selesai ya. Kemarin dari Jakarta pulang hari Jumat, saya beli 5 buku, tuh ada beberapa, tapi yang ini luar biasa menggoda, mimpi tentang Indonesia. Saking bersemangatnya saya, poin-poin tertentu itu sudah saya stabilo. Sedap kali ya. Ini kita dapat melihat ada 31 pakar bagaimana dia melihat Indonesia pada saat Indonesia Emas 2045 tadi. Ini yang luar biasa. Rupanya arahnya ke politik. Nah, betul. Nah, jadi begini, itu pembuka awal Bang, karena memang flyernya itu gitu memang flyernya itu. Nanti kita berkembang. Jujur tadi memang ada lebih kurang 1 jam 30 menit. Kita udah obok-obok semua. Udah obok-obok semuanya. Ini termasuk kami yang sedikit membuat agak sedikit berserakan. Nah, sebelum mungkin muncul ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sekarang Abang kan lagi proses penyusunan disertasi ya? Bagaimana perkembangan itu yang dalam rangka meraih gelar doktor Abang sekarang ini? Ya, alhamdulillah saya sekarang sedang ini laptopnya masih terbuka. Masih standby ya? Saya sedang mengerjakan bab 4. Bab 4 itu gambaran umum lokus dan hasil studi. Dan hasil dari wawancara yang sudah lakukan. Alhamdulillah seluruh tahapan sampai dengan saat ini sudah saya lalui. Pada saat awal tentu saja mekanisme perkuliahannya melalui Zoom meeting. Alhamdulillah selama 3 semester berjalan baik, lancar. Setelah itu ditambah dengan seminar nasional. Waktu itu saya menawarkan di Batam, kita laksanakan di Harbor Bay, di hotel di Swiss Bell. Lalu seminar internasionalnya rencana semula itu akan ke Jepang, tapi Jepang pada saat itu di penghujung COVID sedang mempersiapkan standar yang menerapkan standar yang ketat bagi warga negara satu negara untuk berkunjung ke daerahnya, ke negaranya, sehingga banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi. Oleh sebab itu saya juga dengan Prof. Mansur, Prof. Firman menawarkan bagaimana Prof kalau kita satukan dengan seminar nasional, yang maksudnya setelah seminar nasional selesai kita buat seminar internasional. Saya merekomendasikan Singapura. Insya Allah Pak Osman Maliki itu
Menteri Luar Negeri 2 Singapura, Menteri Dalam Negeri 2 ya istilahnya, atau Wali Kota Singapura itu kita cukup intens berkomunikasi. Dan alhamdulillah beliau support, Singapura juga menyambut baik. Kita melakukan seminar internasional di kedutaan besar. 2 sesi itu selesai, lanjut dengan prelim. Itu 1 harian mulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore kita dibedal di ruangan itu. Ya, pertanyaannya hanya 4. Ya, pertanyaan 4 tapi Anda bebas bawa buku segala macam. Pertanyaan pertama, apa substansi yang Anda pahami mengenai ilmu pemerintahan? Lalu yang kedua, bagaimana apa yang Anda pahami tentang metodologi dalam ilmu pemerintahan? Yang ketiga, bagaimana pemahaman Anda mengenai filsafat ilmu? Yang keempat, apa yang nanti akan Anda tulis untuk bahan disertasi Anda? Tapi 1 harian menjawabnya. Dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Saya harus minta izin Prof. Waktu itu yang jaganya Prof. Dr. Averus, Ahmad Averus. Izin Pak Dokter, saya sudah betul-betul pusing. Diperkenankan kiranya saya menulisnya dekat taman karena saya mengerokok. Rupanya untuk prelim semua silakan Bapak dan Ibu boleh di luar, juga boleh bertanya sama teman-teman, tidak masalah. Tapi kalau kita larut dalam bertanya, insya Allah pasti tidak selesai jawaban. Nah, akhirnya kami ada yang di taman. Saya pertama di taman, akhirnya kemudian saya bergeser dekat ruang masuk IPDN itu. Di situ ruangnya terbuka, saya sambil merokok. Dan begitulah yang kita rasakan. Setelah itu, apa yang kemudian kita ujiankan, alhamdulillah di prelim itu dapat A. Saya dapat nilai A, sehingga rencana apa yang akan Anda tulis itu disepakati untuk diteruskan. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal saya menulis tentang disertasi ini. Saya mengambil judul implementasi ini. Masya Allah. Mana dia? Udah banyak sekali anunya nih. Ya, pemirsa Saudara Minang TV. Benar-benar sangat luar biasa di tengah kesibukan tapi tidak pernah berhenti untuk belajar. Ini sesuatu yang memang harus menjadi sebuah motivasi bagi kita yang muda-muda. Implementasi kebijakan ex officio dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Alhamdulillah semuanya sudah ditandatangani oleh Profesor. Ketika saya beberapa waktu harus keliling untuk mewawancarai ini izin penelitiannya, wawancarai ada 20 narasumber saya. Sekjen Kemenko Perekonomian, Sekjen Kemendagri, sampai Asosiasi Pekerja Pelabuhan, Asosiasi Apindo, dan Kadin, ini saya wawancarai. Setelah selesai, saya sekarang sedang menyusun bab 4 hasil dari penelitian itu. Bab 4-nya tidak usahlah saya betul. Bab 4 saya sedang menyusun, dan terus terang agak sedikit tidak semulus yang kita bayangkan, karena gambaran umum itu saya harus seleksi apakah perlu kondisi demografi geografis ini kita masukkan. Nah, dan saya gali kebetulan dapat PDF tentang Batam dalam angka 5 tahun terakhir. Nah, itu saya seleksi poin-poin apa yang ingin saya masukkan. Dan saya juga membuat manuskrip tentang wawancara yang 20 orang itu yang agak lama. Narasumber yang 20 tadi. Narasumber Kemendagri itu, Sekjen Pak Suhajar ini bicara tentang apa, pertanyaan saya apa, itu dibuat semacam manuskrip dialognya. Itu yang butuh waktu agak panjang. Tapi mudah-mudahanlah di akhir bulan Juli ini saya bisa seminar hasil, karena proposal sudah selesai, saya harus seminar hasil. Dan kalau nanti seminar hasil itu ada bahan-bahan lagi koreksi dan sebagainya, nah bahan koreksi atau
masukan dari para profesor itulah nanti akan menjadi bahagian untuk ujian terbuka disertasinya. Target insya Allah rangkaiannya masih cukup panjang. Oh, masih. Rangkaian masih cukup panjang. Yang pertama, setelah ujian itu selesai, mudah-mudahan mohon doalah dari insya Allah, ya. pemirsa Suara Minang TV. Mudah-mudahan nanti selesai seminar hasil itu diterima sehingga ngisi pengayaannya tidak begitu banyak. Dan saya sambil itu juga harus mempersiapkan untuk menulis ya di jurnal ilmiah. Itu kalau di PDN itu minimal Sinta 2. Disukai kalau kita dapat Scopus ya. Kalau kita bisa masuk ke jurnal itu. Nah, sambil mempersiapkan penulisan untuk jurnal dan setelah itu diikuti lagi dengan TOEFL. Oh iya betul, TOEFL ya betul. Jadi tahapannya sekarang menyusun seminar hasil, habis itu memasukkan tulisan di jurnal. Setelah itu TOEFL baru bisa ujian terbuka. Kalau udah disepakati nanti baru ujian tertutup. Nah, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa saya kejar. Amin. Ya mohon doalah dari rekan-rekan semua. Dan hari ini akhirnya saya memahami bahwa alhamdulillah kajian yang kita lakukan mendapat respon yang cukup baik di IPDN. Bahwa Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam itu dapat disebut sebagai terobosan pemerintahan. Dapat dianggap sebagai terobosan kesimpulannya Pak ya, sehingga menarik ya. Waktu saya seminar ada 7 tim penguji, itu hadirnya 6 orang, padahal disebut-sebut oleh para dosen penguji itu biasa nguji ini 3 atau 4 orang. Tiba giliran saya 90 orang, 90% hadir. 90% itu pun Prof Wirman karena sakit. Iya. Prof Wirman promotor saya sakit, dia tidak bisa ikut menguji. Nah, inilah Dinda rangkaian yang mau kita tahapan-tahapan lagi diperlukan untuk penyelesaian ini. Karena itu sebenarnya saya ingin ini tadinya tenang-tenang aja, nggak usah berbicara lah soal ini. Karena setelah kita pelajari, semakin kita mendalami pengetahuan ini, semakin tahulah kita bahwa sebenarnya kita memang tidak ada apa-apanya. Betul. Kehidupan ini pada prinsipnya harus senantiasa belajar. Betul. Itu kira-kira. Pemirsa Suara Minang TV, tentu seperti harapan beliau tadi, di saat dengan segala bentuk aktivitas sebagai tugas menjalankan tugas sebagai aparatur negara atau pejabat pemerintahan di Kota Batam, sebagai tokoh juga, sebagai pribadi juga, di sela-sela itu mengurus disertasi yang sangat luar biasa. Tentu tidak lain hanya doa untuk bagaimana beliau bisa menjalankan itu dengan bersamaan dan tidak kurang dari apapun, dan sesuai dengan target-target yang Bapak impikan, ya Pak ya. Amin ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Pak, ya. Kayaknya Bapak karena memang dari tadi sudah sangat silakan lah Bapak minum kopi dulu. Tapi kopi Dinda kok. Enggak apa-apa. Kami udah sate segala macam dari tadi. Ya. Abang izin dulu ya. Ya, silakan Pak, silakan. Butuh kopi kayaknya. Iya, betul kopi. Kalau nak merokok pun tak apa lah mungkin. Boleh. Ya. Ya. Yo jahe kopinya. Alhamdulillah Pak. Ya. Kadang-kadang memang susah juga menahan untuk tidak sedikit menyinggung hal-hal yang tentang perpolitikan lah. Ya. Tapi paling tidak dalam kesempatan Niko, walaupun lebih soft dan tidak terlalu tajam, butuh jo kami pingin bertanya sedikit. Ya. Silakan. Ada sebuah narasi yang sedikit berkembang di tengah masyarakat, itu bahwasanya ketakutan atau dalam tanda petik, jika apa umpamonyo jadi wali kota 2024-2029, pertanyaan muncul, bagaimana dengan program-program yang sudah dirancang sedemikian rupa dari Ramah 1 dan Ramah 2
ketakutan bahwasannya itu tidak dilanjutkan dan segala macam. Bagaimana komentar Bapak terhadap beberapa pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat seperti itu? Ya, yang pertama saya mau sampaikan, dari program yang sudah kami lakukan 2 periode bersama Pak Wali ini, mana sih sisi lemah program itu? Ya. Di mana sisi lemah program itu? Ya, betul. Dan saya sampai kepada kesimpulan, tidak ada sisi lemahnya. Kalau mau lihat lompatan untuk pembangunan infrastruktur, makro dan mikronya sudah sangat luar biasa. Kita laksanakan. Betul. Yang skala makronya tingkat-tingkat di pusat-pusat kota, itu kita pelebaran jalan, apalagi Pak Wali dalam posisi sebagai kepala BP Batam. Betul. Yang mikronya 1 kelurahan kita siapkan angka 2,5 miliar sampai 3 miliar sekarang. Itu ada 64 kelurahan. Sehingga kita harapkan ini akan menuntaskan ya wajah kota kita ini yang semula mulai lesu, akan kembali bersolek menjadi kota yang modern, yang hebat, yang maju. Di mana lemahnya? Insentif-insentif semua jalan. Jadi kalau kemudian ada anggapan bahwa Amsakar bakal mempermain ini luar biasa. Betul. Ketakutan yang tidak perlu. Ya. Mengapa saya katakan tidak perlu? Yang pertama, kelemahannya tidak ditemukan dari yang hari ini. Siapa mau mengkritik kebijakan yang dibuat Rudi Amsakar hari ini? Betul. Yang kedua, bahwa saya menjadi bagian dari dalam program itu, memformulasikan visi dan misi ini. Program ini. Masa program yang sudah kami desain sedemikian rupa ini harus kita tinggalkan? Saya bos jadi bagian di situ. Betul. Jadi artinya kewajiban Bapak untuk melanjutkan. Justru untuk melanjutkan. Nah, oke lah kalau saya bahkan tidak pernah mendengar, tapi kalau ada yang betul Pak, ada Pak seperti itu, cobalah diluruskan. Sama sekali tidak ditemukan alasan untuk misalnya menghentikan program yang selama ini kita lakukan, enggak. Justru nanti kita lakukan finishing dan penguatan. Mana penguatan? Ada beberapa titik yang memang masih perlu dibuat box culvert lebih banyak untuk menyerap banjir atau sumur buatan atau apapun namanya. Mungkin kita akan bergeser ke arah itu dengan asumsi bahwa yang dicita-citakan sekarang oleh Pak Wali, oleh Amsakar ini diharapkan 2024 nanti atau 2025 itu sudah mendekati angka 80-90% gitu. Jadi pekerjaan yang lain setelah itu. Betul. Tapi yang saya ingin tegaskan bahwa apa yang kami lakukan saat ini, saya menjadi bahagian di situ. Sehingga sangat berkepentingan bagi saya untuk meneruskan kebijakan ini. Ya, itu betul. Saya yakin saya lebih kompeten untuk meneruskan itu. Karena ada di dalam. Dibandingkan dengan newcomer pemain baru. Betul. Ya. Saya yakin itu. Jadi ini ada alur pikir yang sepertinya keliru, ya, entah di mana sumbatnya. Harus betul. Kita yang orang dalam 2 periode bersama tiba-tiba mau tarik program ini, tak mungkin. Waktu debat kandidat tidak tidur kita memformulasikan itu dengan tim-tim yang sudah dibentuk bersama Pak Wali, lalu kita mempersiapkan ini poin-poin pentingnya. Jadi mudah-mudahan ya Abang jelaskan ini, Dinda, mudah-mudahan dapat mengklirkan. Betul. Biar tidak usah ada perdebatan yang kontraproduktif seperti itu, karena tidak ditemukan alasan apapun untuk menghilangkan atau bahkan membatalkan program hari ini. Tidak ada. Tidak ditemukan satu alasan pun. Kecuali kalau yang kami lakukan ini banyak masalahnya. Betul. Ternyata alhamdulillah temuan BPK sampai dengan yang ke-11 kali ini kita WTP terus. Masya Allah. Semua opini sampai dengan tahun ke-11, dan itu berarti sampai dengan tahun ke-8 karena urusan soal yang terkait dengan temuan BPK itu urusannya ada di wakil wali kota. Sampai dengan tahun ini kita dapat WTP terus. Opini WTP wajar tanpa pengecualian. Itu adalah opini tertinggi terbaik. Ya, betul. Bahwa tata kelola keuangan dan anggaran kita sudah
on the track, Ya, sudah betul. berjalan pada rails. Itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi bagi pemirsa kalau nak ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti kalau itu, ini aku suka nih, ya. jangan tanya politik-politik ya, tapi kalau isi dari kebijakan politik Betul, yang sudah kami betul, lakukan, betul. oke, ayo Ya, kita ya, berdiskusi betul. gitu. Karena memang diskusi dengan berbagai macam di bawah, ada juga dalam tanda petik muncul, ada perbincangan yang seperti itu. Ketakutan dalam tanda petik, kok balau golek kan lanjut programku. Kami itu yang muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana. Maka dalam kesempatan ini tentu kami Suara Minang TV mencoba mengklarifikasi kepada Bapak langsung sehubungan dengan planning yang memang dalam di tengah masyarakat saat ini memang Bapak udah siap lahir dan batin untuk maju di Pilkada 2024-2029 itu sendiri. Pemirsa, kita lanjut Pak. Awak masih ingat sebuah dalam satu sesi pertama sekali kita diskusi sampai detik ini pada saat itu, dan insya Allah saya rasa masih suasana kebatinan masih seperti itu. Bahwasanya Bapak pernah mengatakan ramah 1 dan ramah 2 kalau dibanding dengan berbagai macam pasangan wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia, ramah 1 dan ramah 2 adalah termasuk pasangan yang paling damai, paling solid. Saya masih ingat Bapak paling serasi kalau dibanding dengan berbagai macam situasi-situasi politik di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaan sampai detik ini bagaimana kondisi itu Pak? Mudah-mudahan ini tidak mengundang kontroversi baru. Saya mengatakan di satu kesempatan, karena walaupun abang sudah membatasi, rupanya itu juga yang mau ditanyakan. Di satu kesempatan saya pernah merespon wawancara salah satu media, media online di Batam, dan kemudian penggalan itu berkembang sedemikian, lalu memunculkan tafsir. Nah, ketika memang sekali waktu saya sering tidak muncul di ruang publik, saya menjawab apa adanya. Betul. Sebenarnya saya ini tidak pernah menangis dengan situasi, dengan perjalanan hidup saya. Jadi kata-kata itu kemudian dimaknai sebagai bentuk kecengengan saya, enggak. Saya tidak juga melihat ada hal-hal tertentu dari Pak Wali yang kemudian membuat enggak. Tapi ada memang sistem yang semula sampai tahun ke-7 pola bekerjanya sedemikian, di tahun ini ada sedikit perubahan. Betul. Nah, itu yang kemudian muncul. Nah, kalau ditanya bagaimana hubungan kami, biasalah karena kesibukan beliau yang sedemikian intens. Beliau tuh harus ada di berbagai situasi. Lihatlah di medsos mulai dari pagi kemana beliau, lalu jam segini kemana. Kemudian nanti di BP Batam seperti apa. Ini rutinitas yang dilakukan sedemikian rupa. Dua lembaga besar yang beliau pimpin. Lembaga besar yang dipimpin. Nah, pada saat yang sama saya juga punya kesibukan saya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang saya laksanakan. Sehingga intensitas kami berkomunikasi ini memang menjadi semakin terbatas. Tapi kalau ditanya apakah hubungan kita masih seperti kemarin juga. Cuman intensitas pertemuan kita masih semakin terbatas. Karena persoalan kesibukan masing-masing. Volume kegiatan, intensitas kegiatan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ya biasalah kalau kemudian dibumbui ada tendensi politik tertentu, maka akan begini. Am Sakar Ahmad sedang berkepentingan politik tertentu, maka akan mendesain seperti ini. Orang akan selalu menghubung-hubungkan hal yang seperti itu. Tapi bagi saya yang terpenting adalah hati saya. Saya menjaga hati saya menjaga hubungan baik kami ini sudah sedemikian rupa. Nah, sesungguhnya hari ini dari pagi itu ada agenda yang saya yakin kalau saya hadir nanti
terjemahannya menjadi lain. Saya Betul. batalkan kehadiran saya. Nah, kita lebih bagus memelihara hati kita masing-masing. Ya. Ya. Dan soal yang ke depan, soal A mau jadi atau B mau jadi itu adalah hak politik. Betul. A mau berjuang, B mau berjuang, C mau berjuang, itu adalah hak masing-masing, hak politik warga negara. Ya. Dan kita harus memberikan rasa hormat untuk itu. Yang paling penting, bermainlah secara fair. Kalau saya mazhab saya begitu. Betul. Yang paling penting mainlah secara fair. Sesuai dengan mekanisme yang diatur di regulasi di undang-undang. Kalau bermain tidak fair, inilah yang kemudian selalu membuat persoalan. Iya, betul. Kadang-kadang saya biasa-biasa saja, ada petarung-petarung yang lain merasa terganggu. Ada relawan-relawan yang merasa terganggu. Pak Wali biasa-biasa saja, tapi ada tim ses yang kemudian menginput mungkin keliru. Ya. Nah, inilah hal yang kadang-kadang lebih banyak bumbu daripada masakannya. Masakannya biasa-biasa aja. Betul. Ya. Berarti memang apa namanya, kadang-kadang situasi di tengah masyarakat itu telah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan yang ada di level-level bawah dan segala macam itu. Bapak pada prinsipnya dengan wali kota kita tetap dengan mengedepankan dengan masih menggunakan hati, bahwasanya Bapak masih menjadi tim yang solid di ramah periode kedua ini. Kan begitu ya, Pak ya? Betul. Sangat. Dan tidak ada yang misteri kan di situ? Tidak ada yang misteri di situ kan, Pak ya? Iya. Harus ngopi juga. Harus ngopi juga, Pak. Ya, karena memang Pak, apa namanya, ya mungkin Bapak juga bisa membaca situasi-situasi seperti itu di tengah masyarakat. Ya. Ambil rokok, Pak Dona. Nah, nampaknya itu. Pak ya? Boleh dah ya? Boleh lah, Pak. Pak Donald, nanti teknisi, biar keluar inspirasi, minta rokok. Ini berat pertanyaannya. Pak, coba. Oke, pemirsa Suara Minang TV, apa namanya, seperti apa yang beliau sampaikan, bahwasanya suasana kebatinan di tengah masyarakat secara prinsip tidak seburuk dengan apa yang terjadi di antara dua kepemimpinan kita ini. Nah, dalam kesempatan ini beliau mengatakan Ramah Jilid 2 tetap solid, tetap menjalankan aktivitas seperti dengan tupoksi masing-masing, dan karena memang situasi ritme pekerjaan masing-masing seperti di wali kota memimpin dua institusi besar, beliau juga Pak Wakil Wali Kota kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, mungkin dengan ritme pekerjaan yang cukup tinggi dan semakin tinggi, sehingga apa namanya belum punya kesempatan untuk bisa bertemu lebih intens dengan dua orang tokoh sentral di Kota Batam ini. Tapi secara prinsip seperti beliau sampaikan tadi, pemirsa Suara Minang TV, suasana kebatinan beliau dengan Bapak Wali Kota Batam tetap dalam koridor visi misi ramah di tahun kedua. Betul, Pak? Ya, betul. Nah, kini yang penting jangan ada tafsir. Jangan berbagai macam tafsir, Pak ya. Berhenti kita memberikan tafsir yang kontraproduktif. Ya. Karena terlampau sayang kita kalau energi positif kita ini harus terkuras pada hal-hal yang seperti ini. Silakan. Oke. Merokok. Kibar. Pak. Pemirsa, kalau enggak cerita ya? kalau enggak cerita politik kok enggak ya begitu apa enggak. Bang. Dengan tadi Abang sudah menyatakan jika Allah memang takdirkan 2024-2029 menjadi wali kota Batam, Abang tidak punya alasan untuk
membatalkan, menggagalkan atau menghentikan semua program Ramah 2, Ramah 1 dan Ramah 2 yang memang tidak ada celah untuk dipersoalkan. Nah, kira-kira apalagi yang ada di mimpi Abang selain yang sudah diprogramkan oleh visi Ramah 2 sekarang, yang sudah berjalan hampir 80 sampai 90%, bisa jadi di 2024 itu Abang akan memfinishing dan berbagai macam tambahan-tambahan untuk lebih memperkuat program daripada Ramah 2 tersebut. Kira-kira untuk Batam apalagi visi Abang yang mungkin yang akan dilakukan selain dari yang tadi kita maksudkan di 2024-2029 itu? Ya, ini sebenarnya sudah sangat menukik pertanyaan. Menukik? Seolah-olah hari ini Amsakar Ahmad ini sedang diinterogasi untuk menyampaikan visi dan misi. Padahal momennya jadi calon belum. Tadi sebentar saya potong. Tekan tadi kan insya Allah. Ya, tapi Dinda, persoalan yang ada di masyarakat inilah pada intinya yang akan kita selesaikan. Ya. Karena takdir pemerintah itu sebenarnya adalah bagaimana kehadiran dia di tengah masyarakat itu dirasakan. Ya, betul. Nah, pemerintah mesti hadir di setiap kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Betul. Masyarakat apa saja itu? Pelaku usaha misalnya. Rencana pengembangan Batam ini mesti terus kita dorong. Ya. Yang sifatnya menjadi sumbu pemantik perkembangan ekonomi ini harus senantiasa kita tumbuh kembangkan. Bahwa hari ini sudah Pak Wali sudah sedemikian rupa di bandara itu, ya mesti harus terus kita dorong. Siapapun nanti jadi, mau Amsakar Ahmad atau siapa, tetap wajib itu didorong. Wajib didorong. Kawasan ekonomi khusus, Nusa Digital Park itu harus tumbuh berkembang. Nah, bagaimana yang lain ini, yang industri kecil menengah juga harus ditumbuhkan, harus diberi ruang gerak melalui kebijakan atau insentif yang diberikan negara atau daerah kepada mereka. Betul. Nah, ini hal-hal yang bagaimana soal pendidikan warga ini harus kita muliakan. Bahwa di sini sekarang angka kemiskinan walaupun tinggi, walaupun terendah di Provinsi Kepri, tapi angka kemiskinan ini harus menjadi concern kita. Karena masih ada. Ya. Lalu bagaimana soal anak-anak kita yang akan berpendidikan? Ini mesti diciptakan ruang. Lalu bagaimana soal tenaga kerja usia produktif kita yang banyak? Bagaimana caranya? Apakah program link and match antara kebutuhan dunia industri dengan tenaga kerja pendidikan yang sudah dibuat sudah betul-betul nyambung? Ini juga harus diurai. Lalu bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah dengan tidak membebani masyarakat? Berarti kita harus gerakkan sektor perdagangan jasa lebih intens lagi ke sini. Betul. Industri pariwisata harus lebih intens lagi ke sini. Sehingga masyarakat tidak merasa berat dengan kondisi ini, tetapi roda ekonomi terus bergerak. Disitulah nilai pendapatan asli daerah akan kita raih. Mencari duit itu juga hal yang sangat penting untuk melaksanakan seluruh program kita. Kalau program kita buat sedemikian mulus, tapi cara mencari uang tidak kita temukan formulanya, enggak juga selesai. Karena itu justru makin ketimpangan yang muncul. Makin ketimpangan. Ya, betul. Nah, sekarang indeks Gini rasio ini juga harus kita jaga agar kelas atas dengan kelas bawah ini jangan ada ketimpangan yang sedemikian. Lalu disparitas antara hinterland dengan mainland ini juga harus didekatkan. Nah, bagaimana mengelaborasi itu menjadi sebuah kebijakan yang konkret? Tunggulah tanggal mainnya. Jangan pula didesak sekarang. Dan semua yang saya sampaikan tadi, pada hakikatnya adalah sejalan dengan visi misi kami yang kemarin. Bukan ada sesuatu yang kemudian dengan kebijakan itu akan membuat visi misi yang telah kami laksanakan kemarin menjadi mentah. Enggak. Insya Allah saya 26 tahun di sini.
Ya insya Allah saya tahu yang paling penting karakteristik daerah ini seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa, problem yang dihadapinya seperti apa, peluang yang tersedianya seperti apa, lalu solusi yang pemerintah harus hadir itu seperti apa. Jadi singkatnya strength, weakness, opportunities and treatment-nya SWOT, itu sudah insya Allah kita pahami. Kita pakai analisis itu yang sederhana saja, insya Allah akan lahir program-program, kebijakan-kebijakan yang brilian ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan masyarakat kita. Nah, doakanlah semoga abang sehat, amin, keluarga sehat, sahabat-sahabat kita yang juga akan maju mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan mari kita menaruh rasa hormat di antara satu dengan lainnya. Nah, abang kira itu aja lah ya cerita politik yang dapat kita bahas. Betul, ya. Yang lain lebih bagus kita cerita-cerita santai. Ya, pemirsa, kita Pak kameramen sambil beliau minum kopi sambil merokok, coba dibuka itu kita mau mencalik-calik koleksi-koleksi buku beliau. Oh, ya, kita jalan-jalan sengenek di satu sudut ini. Ayo. Tadi kayaknya Bapak ada buku yang tadi saya sempat lihat, rasanya nggak mungkin saya baca karena masih di packing, masih dibungkus dengan plastik. Yeah. Jadi benar pemirsa Suara Minang TV, seorang Amsakar Ahmad itu adalah mulai dari zaman mahasiswa sampai detik ini tidak pernah lapeh dari buku. Ini adalah sesuatu yang memang patut dan harus juga ditiru oleh para generasi muda yang akan datang. Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu nih, Pak. Ya. Pak kameramen. Ya, ini seminggu yang lalu saya beli. Luar biasa. Ada 3, satu lagi dinasti Utsmaniyah, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Itu satu dinasti Abbasiyah sedang saya baca. Ini buku yang luar biasa, tipis, tapi kita dapat melihat secara nyata bagaimana dinasti pasca Khulafaur Rasyidin itu membangun peradaban ini. Tidak dalam konteks peradaban Islam saja. Ini buku puasa bersama Rasulullah. Yang agama tidak juga ditinggalkan ya, Pak. Ya. Ini kemarin saya baca ulang, ini sudah cukup lama saya miliki, tapi saya baca ulang pada saat kemarin Ramadan. Dan ini buku yang paling sering saya ceritakan kepada generasi milenial kita. Ini New York Times bestseller, The Four, 4 besar, DNA rahasia, Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Ini ditulis oleh Scott Galloway. Ini bestseller. Wah, ini ada 4 DNA yang membuat jungkir balik unpredictable peradaban ini. Ada Amazon, ada Apple, ada Facebook, dan ada Google. Betul. Nah, ini yang sekarang sedang getol-getolnya saya baca, dan alhamdulillah sudah di Ridwan Kamil. Sudah di pandangan Ridwan Kamil. Di sini saya dapat menyerap bahan cerita bahwa Indonesia ini kalau memang dapat didesain sedemikian rupa, insya Allah pada 100 tahun umurnya nanti luar biasa ini. Kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Kita akan memiliki usia produktif kurang lebih 60% di dunia. Kemudian perkembangan teknologi informasi itu kalau dapat kita manfaatkan, artificial intelligence, seolah kita akan apa? Tetapi ada sejumlah persoalan bahwa kita termasuk bangsa yang sering bertengkar, kontraproduktif, bahwa kita seperti yang ditulis oleh Profesor siapa namanya yang PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno, kita ini termasuk bangsa yang apa disebutnya bangsa bukan-bukan. Dia mengutip Gus Dur, Indonesia ini bangsa yang bukan-bukan katanya. Kita menganut presidensial tapi bergaya parlementer. Kita menganut negara kesatuan
Tapi bergaya raja-raja. Bergaya federal. Federal. Seolah ada kerajaan-kerajaan. Oleh sebab itu, kata Supratikno ini, oleh sebab itu kita ini dapat disebut dengan analogi Gus Dur, negara bukan-bukan. Bukan A juga bukan B. Nah ini yang sekarang Pak, ini ada 3 buku yang masih di packing dari tadi saya mau. Ini pas saya pulang dari Jakarta, saya beli 5 buku, ya. 5 buku, ini satu lagi ada tadi yang packing. Ini. Ya, betul. Oh, Rindu. Terry Lie, terus Tere ya. Tere ya. Ini Mimpi Tentang Indonesia yang sudah saya tadi baca. Ini saya belum sempat baca. Pribadi Hebat karya Hamka. Saya lihat dari kesimpulan awal, sinopsis ya. Ini kelihatan buku yang sangat hebat. Bagaimana kearifan seorang Hamka itu yang saya ingin baca. Lalu Cahaya Baru Hamka juga. Dan ini Naskah Laut Mati dan Ashabul Kahfi. Ini kan ada, kalau kita baca di Quran, ada mimpi sampai 40 tahun. Betul. Tiba-tiba sekali bangun, wah sudah semuanya udah berubah. Ya. Nah, apa sebenarnya yang ada ini? Karena di sinopsisnya dikaji dari berbagai referensi, termasuk kitab suci. Ada satu lagi Snowhuggernya. 6 buku kemarin hari Jumat saya pulang, saya beli 6 buku. Ini Snowhuggernya kita tahu termasuk salah satu tokoh untuk keberhasilan Belanda menaklukkan Aceh. Ini orang pemahaman agama tentang Islamnya luar biasa. Karena dia masuk ya Pak ya? Dia masuk. Dia nyusup di situ. Dia masuk nyusup di sana sehingga Belanda bisa menjajah. Cuman memang tulisannya sangat kecil, tapi kaya sekali kepustakaan. Saya kira untuk yang ini butuh waktu panjang membacanya. Tapi bagi saya ini harus dibaca. Nah inilah beberapa tradisi yang saya tidak tahu apakah ini bernilai atau tidak. Sangat. Nah, yang ini malah baru pengantar aja. Maklumlah bahasa Inggrisnya patah-patah ya. Jokowi and the New Indonesia Political Biography. Jokowi Indonesia Baru, sosok biografi politik seseorang. Seorang tokoh biografi politik, Darmawan Prasojo. Nah inilah rekan-rekan sekalian ya, luar biasa. Di atas cukup banyak pemirsa Suara Minang TV. Banyak referensi yang masuk di sudut. Ada Rumah Tangga Nabi Muhammad. Ya ini termasuk buku yang saya senangi membacanya. Ada Sejarah Melayu, waktu itu Pak Ahmad Dahlan nulis. Banyak buku-buku Rida Kalihamsi, juga ada buku Profesor Hasbi Asidiki, Pedoman Puasa, Pedoman Zakat, Pedoman Haji. Kemudian juga ada beberapa buku-buku umum saya ya, semua ingin saya baca gitu, baik sifatnya novel dan masih banyak juga yang bungkusan-bungkusan belum sempat dibaca. Belum sempat dibaca karena keterbatasan. Betul. Tapi akan ada waktunya nanti saya membaca. Luar biasa pemirsa Suara Minang TV. Sebagai seorang yang cukup padat waktu dengan berbagai macam jabatan. Ini buku yang juga bagus ini ya. Ini Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada Tafsir Jalalain, ini buku agama nih. Terus ada Sejarah Umar, sosok seorang Umar bin Khattab. Kemudian ada buku Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sirah Nabawiyah. Ini juga buku yang di kepustakaan Melayu sangat penting. Tufat An-Nafis, Bustanul Al-Katibin, Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tua. Ini sengaja saya pergi ke Johor untuk membeli buku ini. Ada 5 buku ya, 9 buku ya saya beli saat itu. Sengaja saya pergi ke Johor karena di Indonesia nggak ada. Ya, ini sudah tidak ada lagi aslinya. Akhirnya minta fotokopi jilid 4 tentang Tamadun Melayu. Ini jilid 2, jilid 5, jilid 3. Nah ini saya beli di Johor bersamaan dengan hikayat-hikayat. Ini karya agung ini. Betul. Karya yang betul-betul mendapat tempat bagi
masyarakat kita Riau dan masyarakat di Malaysia itu. Buku-buku yang berisi banyak sekali cerita-cerita historis perjalanan sejarah negeri ini. Juga ada karya Abu Hasan Sam. Ini buku sangat bagus. Raja Ali Haji. Abu Hasan Sam, puisi-puisi Raja Ali Haji. Ini referensinya luar biasa kaya. Dan saya termasuk yang gila dengan buku ini. Masya Allah. Suka sekali saya membacanya. Karena muatannya apa? Mulai dari Pulau Penyengat itu asal namanya apa untuk diberikan ke apa? Ke Raja Hamidah sebagai mas kawin, kemudian ketika rekan-rekan kita dari Bugis berhasil membantu Sultan, dianugerahkan itu sebagai pusat yang di Pertuan Muda. Waduh, menarik sekali. Dan di sela-sela itulah lahir karya-karya besar Raja Ali Haji. Ini buku bagus, bagus sekali. Nah, inilah apa? Kerja-kerja yang apa? Yang saya gunakan ketika ada kesenjangan, ada waktu-waktu yang cukup. Ini buku yang juga sangat penting Indonesia abad ke-21. Juga ada karya senior kita Tenas Effendi, luar biasa. Ini tunjuk ajar Melayu melalui pantun aja. Tenas Effendi. Ini sudah saya baca habis. Ini luar biasa. Khairul Tanjung, si anak singkong. Ini saya juga kepada kaula muda kita, bagaimana gigihnya seorang betul. Saya juga ada baca. Dan bagaimana dia betul. Saya sudah baca kan? Dari zaman mahasiswa Nah, dari zaman mahasiswa, buku yang luar biasa memiliki daya pikat. Nah, semuanya ini tentu saja kita harapkan menginspirasi lah. Dari berbagai macam yang Abang sudah lalap, baik itu umum dan agama, budaya, sejarah. Ini Imam Syafi'i. Berarti itu agama kitab lah jadinya kan. Kitab Al-Um, Nailul Autar. Bang, punya keinginan enggak Abang untuk membuat, atau udah pernah Abang membuat sebuah buku atau sebuah biografi apa? Ada enggak keinginan Abang untuk? Kalau autobiografi, saya sudah pernah menulisnya, sudah ada tuh di komputer, sudah sampai bab 2. Sudah mulai dicicil ya. Tetapi sepertinya sulit bagi saya untuk menyelesaikan itu karena untuk sementara waktu saya fokus ke ini. Betul. Tetapi saya juga punya rencana akan mengajak, yang mudah-mudahan terkabul lah pasca disertasi. Saya juga punya rencana untuk membentuk semacam tim yang bukan menulis tentang autobiografi, kan saya sendiri. Betul. Ini biografi saya. Nah, kita harapkan tim yang menulis biar penglihatannya lebih objektif. Jadi 2 bab yang sudah ada itu bisa dipakai untuk dasar penilaian awal ya. Nah, itu ada rencana. Tapi terus terang sebenarnya persoalannya pada waktu ya. Kalau kemarin puisi Sungsang itu yang sempat lahir, kalau waktu kuliah dulu dan awal-awal saya bekerja banyak tapi sifatnya di opini. Tulisan-tulisan lepas di berbagai media. Saya rajin menulis itu. Sekarang nih kalau seandainya waktu memang cukup, saya pengen juga kembali ke ranah itu untuk mengembalikan hobi saya itu. Kan artinya adalah yang ada di dalam pemikiran dan perasaan Abang, itu semuanya didasari oleh berbagai macam buku-buku yang telah Abang baca dan tidak pernah berhenti membaca, baik itu agama, sejarah, budaya, dan umum tadi itu. Ada keinginan, kan pada prinsipnya kalau seandainya fokus sebagai seorang pejabat negara, paling itu buku ini menjadi sebuah dasar untuk SDM Abang itu sendiri. Ada nggak Abang punya keinginan juga kembali untuk menuangkan ke dalam bentuk menjadi seorang dosen lagi? Karena kadang-kadang mentok tuh. Dia perlu juga untuk diturunkan ilmu ini, apa yang sudah Abang dapatkan. Kalau mentok di sini aja teraplikasi ke dalam bentuk sebuah yang nyata, itu mungkin bisa Abang lakukan. Tapi menurunkan ilmu kepada anak didik, remaja, mahasiswa dan segala macam, punya keinginan atau Abang
menjadi dosen luar biasa saat ini? Sangat punya keinginan ke arah itu. Oleh sebab itu kalau ada undangan-undangan kampus untuk memperbincangkan hal-hal tertentu, ayo, abang sangat berminat soal itu. Ya kemarin di Muhammadiyah pada saat ada pelantikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kalau nggak salah saya di Batu Haji, ya abang diminta hadir. Kuliah umum lah. Sebenarnya di pertemuan itu berbicara konteks politik yang mencerdaskan, ya semacam kuliah umum. Betul. Dan beberapa waktu ke depan itu ada rencana bagaimana soal memberdayakan ekonomi kerakyatan. Abang sudah, tapi adik-adik itu sudah menggeser waktunya ya. Nah, abang mau berbicara dan mau menyampaikan bahwa problem paling utama yang harus kita cermati pada tataran bangsa adalah bagaimana agar bonus demografis ini memberikan added value, memberikan nilai tambah bagi bangsa. Betul. Oleh sebab itu, anak-anak kita yang sekarang harus diberikan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, mental spiritual yang bagus, karakter yang bagus. Betul. Hingga dia nanti kita harapkan mampu menyongsong tantangan era digital sekarang, era milenial sekarang. Karena bonus demografis itu ya dijelaskan oleh mimpi tentang usia ini. Ada sekitar 65% masyarakat Indonesia yang berada di usia produktif. Nah, pada sisi yang lain, kita melihat bahwa dunia ini sedemikian berat tantangan perkembangan era digitalisasi, teknologi informasi. Nah, sekarang kan Twitter sedang berkelahi. Betul. Sedang berkelahi dengan Instagram. Ya. Dengan IG. Nah, John sedang berkelahi dengan Mark Zuckerberg. Betul. Nah, karena ada aplikasi baru yang sedang disusun oleh Mark Zuckerberg itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana perkembangan ini disiasati oleh generasi kita ke depan? Betul. Karena kalau mengandalkan kerja-kerja konvensional, sementara era sudah bertransformasi ke era digitalisasi itu, di perkembangan teknologi informasi itu, bahaya ini. Betul. Sebab ke depan juga ada kecenderungan artificial intelligence itu, kecerdasan buatan ini, ke depan sudah tidak menggunakan lagi tenaga manusia. Kerja yang dari itu ke itu saja cukup dengan robot. Betul. Dia tidak pandai mogok, tidak pandai demo, minta kenaikan UMK, tidak ada dia. Terus posisi kita seperti apa anak-anak ini? Posisi anak yang lebih 65% ini, kalau memang tak dapat masuk ke ranah ini, sementara ke depan orang menggunakan robot untuk bekerja sekedar check-in di pelabuhan laut, pelabuhan udara, bahaya ini. Ya, betul. Nah, itulah hal yang menurut saya harus kita berikan pemahaman kepada seluruh warga kita, istimewanya kepada generasi milenial, agar perkembangan teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan. Jadi kalau berbicara apakah abang ada minat, sampai kapanpun kalau terkait dengan cerita tentang bagaimana memberikan pemahaman ke anak-anak mahasiswa, pelajar kita tentang berbagai informasi, insya Allah abang memang menyukai itu. Masya Allah. Kan kemarin kita sudah pernah cerita, betul, sebelum terjebak dalam birokrasi ini, abang 2,5 tahun sebagai dosen luar biasa. Setelah masuk di birokrasi ini, abang 2,5 tahun juga sebagai dekan FISIP Undrika. Setelah itu abang keluar sebagai dekan tapi menjadi dosen luar biasa. Bahkan sampai hari ini sebenarnya masih dosen luar biasa. Cuman keterbatasan waktu. Tapi kalau ada kuliah-kuliah umum kita siap. Oke, pemirsa Suara Minang TV, hampir 60 menit tak terasa. Pemirsa Suara Minang TV, kita sudah gali banyak sedikitnya bagaimana seorang tokoh sentral kita, Bang Amsakar Ahmad, di dalam rangka memperkaya dirinya atau meningkatkan kemampuan SDM beliau sendiri dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai akademisi, sebagai tokoh masyarakat. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat
berguna juga bagi generasi muda. Sekali lagi pemirsa Suara Minang TV, khususnya generasi muda Batam, jangan sampai alergi dengan buku. Ya. Jangan sampai berhenti untuk membaca. Jangan sampai kita tergiling dengan perubahan-perubahan budaya yang sangat luar biasa itu. Terutama di perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa tersebut. Oke pemirsa, Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Setelah telah menerima kami Al-Quru Suara Minang TV, menunaikan janji kami dalam program Batandang. Walaupun tadi sedikit tentang melenceng, yo balik di kepala itulah dari rumah lah itunya Tapi banyak sengeneknya lah terjawab sudah. Yang hal-hal yang krusial Abang sudah bisa jawab dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan sebuah jawaban konfirmasi tentang beberapa pertanyaan yang krusial tadi. Ada yang mau Abang sampaikan sebelum kita tutup? Untuk closing statement malam hari ini kepada rekan-rekan dan seluruh pemirsa Suara Minang TV, apa yang diperbincangkan malam hari ini, terutama terkait dengan buku dan sebagainya, hendaknya jangan dimaknai keliru. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada maksud saya untuk bercerita tentang tentang seperti menonjolkan yang tidak lillahi ta'ala. Saya tidak dalam konteks itu, bahwa rekan-rekan Suara Minang TV ingin datang, ingin membuktikan, nah inilah buktinya, dan ini tidak ada apa-apanya sebenarnya ya. Tapi saya mau menegaskan bahwa terus sajalah mengasah pemikiran kita dengan berbagai referensi. Betul bahwa tidak usah menjadi ilmuwan, kita bisa senang. Betul bahwa tidak usah berpendidikan pun kita bisa bangun sesuatu. Banyak contoh-contoh yang tapi jauh lebih betul ketika kita mendasarkan seluruh kebijakan kita atau arah kita berdasarkan pengetahuannya. Itu jauh lebih betul, jauh lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf Dinda kalau sambutan Abang. Oh enggak. Abang tengok kami sudah agak berkeringat. Abang enggak panas. Biasanya di situ ada cok kipas angin. Oh gitu ya. Nah, cuman hari ini karena dadakan tak pakai kipas angin. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Pintu dibuka, masuk. Ya betul. Jadi ternyata kening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak. 60 menit lebih kurang kami Al-Quru dalam program Batandang edisi 10 Juli 2023 langsung di salah satu sudut ruangan ke rumah kediaman pribadi Bapak Amsakar Ahmad. Tentu dari awal sampai akhir jika ada yang salah dari seluruh kata dan perbuatan kami, tentu kami minta maaf kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan tentu milik kita ya Bang. Minta maaf kita kepada pemirsa Suara Minang TV. Terakhir kami sampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV, jangan selalu lupa ikuti terus liputan-liputan kami Suara Minang TV dalam berbagai macam program-program berikutnya. Terakhir, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih. Oke, siap. Aduh, di luar lah naknya tuh. Nampak wajah